wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 11, kali ini kita akan belajar tentang prinsip ekonomi Islam. Oke. Jadi secara garis besar, fikih atau syariah atau tata cara beragama Islam itu dibagi menjadi 3, gitu ya. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua muamalah atau hubungan sosial, yang ketiga fikih siasah atau politik. Nah, dalam pembahasan kali ini atau di materi kali ini, kita akan fokus pada fikih muamalah atau hubungan sosial, gitu ya. Fikih muamalah ini ada banyak sebenarnya. Salah satunya tentang nikah, kemudian tentang bertetangga, kemudian yang akan kita bahas kali ini yang kita fokuskan yaitu pada buyuk atau jual beli atau bisnis. Kali ini saya mempunyai video yang saya ambil dari Bank Indonesia. Silakan menyimak videonya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Asik, topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama deket rumah. Bahasanya keren banget. Emang tentang apa? Mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu gak? Ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, menarik nih. Di awal sih Pak Ustadz nyuruh kita baca surah Yunus ayat 55 dan 66. Terus gue cari deh di Quran HP gue. Emang apa isinya? Di dua ayat itu ada suruhan yang sama. Kira-kira gini artinya. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Intinya nih, harta yang kita punya itu titipan Allah kata Pak Ustadz. Jadi, kita tidak boleh menumpuknya, tapi harus kita manfaatkan dan kelola. Itulah sebabnya, Allah sangat membenci orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Kata Pak Ustadz, di surah Al-Humazah ayat 1 dan 2 dikatakan, celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Gue sedikit bingung juga sih waktu di sana pas awal-awal. Tapi Pak Ustadz ngejelasinnya dengan bahasa yang mudah kita pahami. Dia bilang nih, aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Oh gitu. Terus? Pak Ustadz nyontohinnya gini kira-kira. Di dunia itu segala sesuatunya mengalir. Karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Itu kan karena aliran darah ke jantungnya tersendat. Innalillahi. Atau pasar. Kalau tidak ada aliran uang alias gak ada pembeli, lambat laun kan tutup. Banyak deh yang dicontohin Pak Ustadz terkait makna aliran itu untuk menghidupkan. Karena itu sudah hukum Allah atau sunatullah. Jadi kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli, ekonomi menjadi hidup. Karena adanya aliran harta di masyarakat. Nah, tapi dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu gimana. Dan Pak Ustadz menyuruh kita lihat surah An-Nisa ayat 29. Bentar, gue coba cari di HP dulu ya. Jadi penasaran juga sih apa artinya. Oh, dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yes, jadi dalam melakukan perniagaan atau jual beli atau usaha apapun, pegang teguh prinsip muamalah. Itu kata Pak Ustadz. Muamalah? Iya, gini. Kalau kita mau berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur mudarat atau bahaya di dalamnya. Itu yang dimaksud prinsip muamalah kata Pak Ustadz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dalam jual beli. Apa lagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Oh gitu. Nah, sekarang gue mulai ngerti nih. Kalau aliran harta kita yang diniagakan harus atas landasan saling percaya dari dia satu sama lain. Ya iyalah, biar barokah. Baik, alhamdulillah kita telah melihat bersama-sama videonya ya dari Bank Indonesia. Jadi video tadi sebenarnya hanya tentang prinsip dasar tentang jual beli atau muamalah di agama kita. Selengkapnya nanti kita akan belajar bersama juga tentang praktek muamalah yang lain, seperti salam, kemudian ijaroh,
dan riba, nah, kemudian bank syariah dan lain sebagainya. Nanti lebih lengkapnya akan kita bahas di dalam modul. Dan jangan lupa kali ini tugasnya yaitu kalian rangkum video ini, kemudian tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.